Kita berkumpul di sini dalam acara silaturahmi, kampanye dialogis, juga membahas bagaimana ke depan kita membangun Kabupaten Bengkayang yang masyarakatnya semakin sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat dalam acara silaturahmi dan perkenalan saya pada malam hari ini. Kenapa di banner tulisannya Mokfociu dan panggilan sehari-hari saya Andi Mek, sarjana hukum. Kalau Andi Mek itu dikenal oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman bisnis saya maupun teman-teman saya di masyarakat, semua kenal baik dengan saya Andi Mek panggilannya. Kenapa Mokfociu? Mokfociu itu adalah diberikan oleh papa saya. Saya lahir di Sadaniah di Sangking, di bawah bukit, saya anak petani. Nama saya Mok itu marga saya, Fociu itu nama saya. Itulah nama lengkap saya. Dan pendidikan saya sarjana hukum. Itulah saya, anak saya 7, dan semua anak-anak saya sudah pengusaha. Saya sudah pensiun sebenarnya. Sejarah pemekaran wilayah itu ada undang-undang pemekaran. Apa undang-undangnya? Ketika kita dimekarkan menjadi kabupaten, kita diberikan 5 periode masing-masing daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, agar bisa majukan daerah masing-masing. Akan tetapi kalau kita gagal mengurus daerah kita masing-masing, kita akan gabung kembali ke Kabupaten Sambas. Ini yang harus kita perjuangkan bersama, karena ini periode terakhir kita berjuang. Bapak-bapak, ibu tahu, kita sekarang seperti anak ayam kehilangan induk. Birokrasi pemerintahan Kabupaten Bengkayang lumpuh 1 tahun karena pemimpin kita bermasalah. Makanya tahun ini, tahun 2000 pemilihan bupati, terpilih bupati juga masih kena masalah, kita akan gabung lagi mungkin. Inilah undang-undang pemekaran di Kabupaten Bengkayang maupun di kabupaten lain, itu sama undang-undangnya. Tanggal 23 Maret saya keliling di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang. Kita di Bengkayang ada 17 kecamatan, ada 2 kelurahan, ada 122 desa. Saya sudah memasuki 100 lebih desa, membagikan disinfektan juga masker, karena permasalahan COVID-19 ini kita semua harus peduli dengan situasi kondisi itu. Dan makanya sampai hari ini kita juga diingatkan oleh Bapak Panwaslu dan Bawaslu selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu harus cuci tangan dan pakai masker, juga jaga jarak. Untuk kesehatan itu penting. Jadi dalam perjalanan saya 100 lebih desa, saya akhirnya dilamar partai politik. Partai politik itu Partai Perindo yang sekarang hadir, PAC-nya ada di sini dan pengurus-pengurus partainya ada di sini, senantiasa bergabung dengan amal. Tim amal mendampingi saya kemanapun saya pergi di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang, dan punya cita-cita yang sama untuk membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik. Kemudian saya dilamar lagi Partai Hanura. Dengan 2 partai itu 6 kursi, saya bisa mencalonkan diri untuk calon bupati Kabupaten Bengkayang. Saya bukan dari partai politik, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga bukan politikus. Dan saya murni seorang pengusaha. Pengusaha putih adalah putih, hitamnya hitam, benarnya benar, salah ya salah. Selalu menjaga integritas dan komitmen. Maka dari itu, dalam perjalanan saya ketika dilamar partai politik, akhirnya saya juga mencari wakil saya. Saya temukan Pak Alyong. Pak Alyong adalah putra Samalantan, kelahiran di Samalantan. Itulah Pak Alyong, dia juga nitip salam kepada kita sini semua. Dia minta maaf dia tidak bisa hadir
Sama juga tugasnya, dia tugas di Suti Semarang dan di Samalantan juga kampanye. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kami menjalin hubungan bagaimana mempersatukan hati untuk membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik, akhirnya kami temukan kenapa dalam jangka waktu 20 tahun Kabupaten Bengkayang belum terbangun. Di mana-mana, di desa-desa, di pelosok-pelosok kami hadir. Keluhannya masalah pertanian, pupuk tidak ada, kesehatan belum terjangkau, jalan di mana-mana masih jelek, dan pendidikan kami juga temukan masih ada keluarga yang belum mampu mensekolahkan anaknya. Itulah menjadi permasalahan kita di Kabupaten Bengkayang. Makanya kami ingin bikin moto pembaharuan menuju Bengkayang bersih, Bengkayang hebat. Apa itu Bengkayang bersih? Bengkayang bersih adalah tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Di situ ada kepala dinas, juga ada sekda, ada kasubdin, dan juga ada asisten. Makanya kalau kami dipercaya, kami tetap akan merekrut kepala dinas sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya, dan basicnya, pangkat yang cukup dan punya pengalaman. Kenapa ini harus kita lakukan? Permasalahan sekarang tidak terbangun di Bengkayang karena kepala dinas tidak sesuai dengan backgroundnya dan pendidikannya. Bayangkan di kesehatan, orang sosial, bapak-bapak, budaya, pariwisata, seorang dokter tidak mungkin bisa mengurus itu. Makanya kalau kami dipercaya, kami akan kembalikan ke tempatnya masing-masing agar mereka tuh bisa bekerja dengan baik, mencintai tugasnya, dan bisa membangun masyarakat kita ke depan yang lebih baik. Kenapa ini kami lakukan? Kami sadar masyarakat kita memilih pemimpin, sudah menggantungkan harapannya kepada pemimpin itu, sudah menggantungkan harapan anak cucunya kepada pemimpin itu. Makanya seorang bupati dipilih rakyat, ketika terpilih dia jangan sombong. Dengan tangan rakyat itulah dia jadi bupati. Rakyat juga yang mengangkat dia, rakyat juga bisa menurunkan dia. Itu makanya bupati harus hati-hati, jangan sembarangan ketika dia terpilih. Dia harus dekat dengan rakyat dan selalu turun ke lapangan. Apa yang perlu dibangunkan di masyarakat kita, itu yang dibangun. Kenapa? Pembangunan daerah kita harus dimulai dari desa, bukan dari kota ke desa, dari desa ke kota. Karena desa kita belum terbangun. Itulah tata kelola pemerintahan yang bersih. Kemudian misi kami, Bengkayang hebat, tentunya kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, infrastruktur jalan, budaya, keharmonisan, dan lingkungan hidup. Ini semua harus kita lakukan, harus hebat. Pendidikan, tentunya anak-anak yang tidak mampu sekolah, orang tuanya tidak mampu, harus kita sekolahkan. Kenapa? Dengan majunya teknologi modern dan globalisasi, anak-anak kita harus tumbuh sehat dan berpendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain, agar dia mampu mandiri dan bisa menghidupi kehidupannya di kemudian hari. Kenapa? Karena persaingan semakin ketat dengan majunya teknologi itu. Masalah kesehatan, kita setiap desa harus ada ambulan agar ibu-ibu hamil sakit segera ditolong, atau anak-anak kita sakit maupun saudara-saudara kita sakit. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berpendidikan. Makanya itu harus kita lakukan. Masalah ekonomi itu ada keterkaitannya dengan pertanian. Dengan hasil tani yang baik, yang berlimpah, masyarakat kita bisa menjual hasil buminya, ekonomi membaik, hidupnya akan sejahtera. Akan tetapi jalan pun harus dibangun agar hasil taninya bisa diangkut ke kota. Misalnya ke sawah, harus ada jalan ke sawah, ke kebun harus ada jalannya rapat beton, agar hasil-hasilnya bisa diangkut ke kota. Itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin ekonomi di daerah kita maju.
Kenapa? Di Kabupaten Bengkayang kita 90% itu pertanian. Lahan kita masih luas. Kenapa saya katakan kita harus merekrut seorang kepala dinas sesuai dengan pendidikan dan backgroundnya. Kepala dinas itu penting. Dia tuh menjalankan visi misinya bupati, mewakili bupati agar mampu membangun petani kita dengan membuat program kerja. Kalau dia seorang profesional, kita harus ada laboratorium riset untuk menguji bibit asli atau tidak, bagus atau tidak bibit kita. Baru kita serahkan kepada petani agar begitu ditanam sampai panen hasilnya baik. Kalau kita tidak riset, tidak kita masukkan laboratorium, kita tes, sembarangan bibit kita berikan, akhirnya petani kita yang dirugikan. Juga masalah tanah pun kita harus tahu, tanah ini cocok dengan tanaman apa, itu pun harus kita tahu, itu yang ditanam. Makanya dengan demikian hasil kita akan meningkat, petani kita. Ini harus kita lakukan untuk membangun ekonomi daerah kita dengan agrobisnis, yaitu dari pertanian. Ini harus kita lakukan bersama. Masalah budaya dan pariwisata, ini budaya ini harus betul-betul kita lestarikan. Kenapa? Karena budaya kita itu untuk mempererat bangsa, budaya itu. Kalau dilestarikan, kita berdayakan, kita bisa hidup bersama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia kita jaga. Itu yang harus kita lakukan. Masalah lingkungan hidup, kita di Kabupaten Bengkayang adalah kabupaten terkumuh seluruh Indonesia. Ini pun harus kita benahi agar gelar itu kita lepaskan, jangan sampai lama-lama di Kabupaten Bengkayang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini bangsa Indonesia ada 714 suku dan berbeda agama dan kultur kehidupan. Seorang pemimpin yang muncul, dia harus tahu kultur kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Kenapa? Karena Kabupaten Bengkayang ada pesisir, ada pulau, dan ada gunung. Ini harus kita tahu. Sekarang seperti sekarang kita di sini, kita mayoritas petani. Kita ngurus KTP kita di Bengkayang, mungkin 2-3 hari juga belum selesai. Kita tinggalkan anak istri, ngurus KTP sampai 2-3 hari. Apa yang terjadi di keluarga kita, kita tidak tahu. Bikin kakak pun demikian. Tadi saya juga temukan ibu, kakakku namanya beda katanya. Bisa enggak Pak Andi diperbaiki? Bisa. Kenapa tidak bisa? Itu. Makanya kalau kami terpilih, dipercaya, kita akan bangunkan kantor pelayanan terpadu. Jadi kita bikin KTP, akte segala macam, tidak perlu lagi ke Bengkayang. Kantor pelayanan terpadu itu seperti kabupaten mini, bukan kecil Pak. Karena di dalam gedung itu semua dinas tuh ada di situ. Setiap kamar itu ada dinasnya. Jadi kita mau urus apa, perikanan segala macam ada di situ, pertanian pun di situ. Dan juga ada kantor bupatinya di situ. Bupati 3 hari di Bengkayang, 2 hari di sini, agar bisa melayani masyarakatnya yang berkeadilan. Kita di pantai di sini selama ini belum terlayani dengan baik selama 20 tahun. Saya tahu karena saya tokoh pemekaran. Dulu sering kita dengar gaungan-gaungan Bengkayang no singkawang yes. Saya sering beri masukan kepada bupati kita pada masa itu. Waktu itu saya ketua Kadin. Saya 2 periode ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. 2 periode. Dan saya juga pernah mendampingi bupati studi banding ke Beijing. Periode kedua saya dampingi Pak Gidon ke Hainan. Itulah kami temukan pengalaman yang sangat berharga. Apa yang sangat berharga bagi saya? Saya temukan dibawa pejabatnya ke daerah perkebunan tuh pisang Pak. Itu ribuan hektar kita di Indonesia dulu tuh tidak ada. Saya tanya pisang yang banyak itu jual kemana? Jual ke Beijing katanya. Ada pembelinya, sudah tunggu, sudah MOU, bayangkan. Saya tanya lagi, yang jual itu siapa? Bupatinya Pak, bayangkan. Saya tunggu sampai 20 tahun, kapan bupati kita itu menjual hasil tani masyarakat kita? Sampai sekarang tidak ada. Itu yang saya tunggu. Kenapa pertanian kita tidak digalakkan, didukung? Kok pupuk kurang, pupuk langka? Karena tata kelola pemerintahan kita tidak kuat. Kepala dinas tidak sesuai dengan background dan pendidikannya.
Kalau sesuai maka saya katakan dia harus mampu bikin program kerja. Berapa luas sawah kita di Kabupaten Bengkayang, mulai pesisir sampai Jagoi Babang, dia harus tahu. Berapa luas sawit kita, sawit petani kita, dia harus tahu juga. Berapa luas lahan jagung, dia harus tahu. Dan dia ajukan berapa puluh ribu ton pupuk yang diperlukan, itu diajukan. Perjuangkan petani kita, ini harus kita lakukan. Program kerja Presiden kita ada ketahanan pangan yang sedang dilakukan di Palangkaraya puluhan ribu hektar. Kita di sini belum ada, makanya seorang bupati maupun calon bupati dia harus jeli menyingkapi suatu permasalahan di daerahnya. Apa yang diinginkan RI 1 Presiden kita, karena Presiden kita dipilih rakyat, dicintai rakyat, programnya membela rakyat. Bupati itu harus melanjutkan agar masyarakat kita bisa lebih sejahtera dengan perjuangan kita, dengan program kerja kita. Setiap tahun kita kembalikan 50 miliar, 60 miliar ke pusat. Padahal saya temukan di mana-mana jalannya masih jelek, masih belum terbangun. Pertanian, nasib petani kita masih tergantung-gantung. Kenapa dikembalikan? Tidak punya program kerja bapak-bapak ibu-ibu. Kalau pengusaha apa mau dilakukan besok atau minggu depan, hari ini sudah selesai program kerjanya. Kita tahu berapa anggaran yang turun dari pusat, bikin program. Begitu turun anggaran, dianggarkan, dibangun. Apa dikembalikan? Kabupaten lain nggak ada dana dikembalikan, hanya kita 50 miliar, 60 miliar. Kalau kita mampu menghabiskan yang dipercayakan di pusat, kita akan dapat free 20 miliar lagi. Kalau kita kembalikan 50 miliar, berarti kita kehilangan 70 miliar. Bayangkan, rugi nggak kita? Kita ditertawakan, kok tak pandai menggunakan uang dari pusat. Kalau kita tidak mampu habiskan, tahun depan anggaran kita dikurangi. Di Solo 8,9 triliun Pak APBD-nya. Kita sekarang tinggal 1 triliun. Dulu 1,3. 1,3 untuk ADD desa, 200 lebih miliar untuk belanja pegawai negeri dan belanjaan daerah mungkin 700-an. Kita masih ada 400 miliar untuk bangun daerah kita. Mana yang dibangun? Ini kan jadi masalah kita. Makanya saya katakan, kami temukan permasalahannya ada di tata kelola pemerintahan. Dan tata kelola pemerintahan ketika merekrut kepala dinas maupun kepala badan, tidak boleh membeda-bedakan suku dan agama. Siapa yang punya kemampuan itu yang dipercaya. Kita satukan hati, kita bangun daerah kita. Amin, daerah kita akan terbangun. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, saya titip Kabupaten Bengkayang kepada bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa? Karena terpilih dan tidak terpilih bupati itu di tangan bapak-bapak ibu-ibu. Jangan salah memilih. Hari ini saya hadir di sini menyampaikan visi dan misi, program kerja dan terobosan kerja. Besok masih ada juga saudara-saudara saya yang lain calon juga hadir di sini, mungkin juga menyampaikan visi dan misi. Disitulah Bapak memperhatikan gestur bicaranya. Dia pakai mulut apa pakai hati? Kalau pakai mulut, mulut yang berbisa. Makanya banyak sekali setelah terpilih bupati tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kok bohong katanya. Waktu dia bacakan visi misi bagus katanya. Setelah dia kita pilih tak pandai kerja. Karena visi misinya itu dibeli dari akademisi, orang-orang pintar yang bikin. Dia tidak tahu permasalahan Bengkayang. Dia hanya bikin yang bagus saja, dibacakan indah, puisi, puitis sekali. Akan tetapi kita pilih dia, terpilih dia tidak mampu membangun daerah. Kalau dia membaca, berarti di otaknya ada orang lain. Kalau kami temukan yang ada di pelosok-pelosok, saya tanpa baca pun saya sampaikan. Karena memang begitu keadaan Kabupaten Bengkayang. Ketika kami dipercaya, itulah kerangka program kerja kami. Karena visi misi hari ini saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu merasa ini visi misi yang bagus, kita pilih orang ini. Itu yang kami lakukan. Karena kami temukan di pelosok-pelosok Bengkayang seperti itu. Makanya saya katakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika hadir saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu koreksi betul-betul visi misinya. Diskusikan dengan keluarga dan saudara kita. Siapa bupati yang harus kita pilih yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan? Itu yang kita pilih.
Siapa bupati yang kita pilih? Ketika terpilih, kesehatan kita akan lebih terjamin. Siapa bupati kita pilih ketika terpilih? Pendidikan anak kita akan meningkat. Itu yang dipilih. Kemudian kita pilih bupati ini, masa depan pemuda-pemuda kita akan lebih baik. Pilihlah bupati itu. Kalau ini sudah kita lakukan bersama, amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Saya kira itu sekilas tentang visi misi saya. Karena saya manusia biasa, tidak mampu membuat visi misi yang panjang-panjang. Apa yang saya sampaikan, itu yang bisa saya lakukan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adir Katalino, Kacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan gugup ya, saya pergi. Saya kan sebagai pemuda di sini kan Pak, sudah beberapa tahun lulus sekolah, dan saya prihatin ya teman-teman saya ataupun abang-abang saya yang masih pengangguran gitu Pak. Berhubung di sini kan kabupaten kita dekat dengan Kabupaten Mempawah yang sedang pembangunan pelabuhan, yaitu pelabuhan terbesar lah di Indonesia gitu kan. Dan Bapak kan sebagai seorang pengusaha gitu kan, seandainya jika menjadi bupati, apa solusi Bapak buat menaikkan derajat dari para pengangguran itu supaya menjadi bekerja gitu Pak, supaya ekonomi dari setiap desa bisa naik gitu Pak. Terima kasih. Baiklah, akan saya jawab. Baru-baru ini kita akan ada undang-undang Omnibus Law. Itu mempersingkat perizinan. Apabila ada investor masuk, saya akan tanyakan dulu apa yang dia investasi, kira-kira membela rakyat kecil, saya izinkan, dan mempersingkat itu izinnya agar bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi mahasiswa kita, pemuda-pemuda kita tidak lagi menjadi pengangguran. Kenapa saya harus tanyakan? Dia harus memakai sumber daya manusia di kabupaten kita. Kalau dia tidak mau, saya tidak izinkan. Bupati itu dipilih rakyat, itu harus bisa melindungi rakyat, bukan menjajah rakyatnya. Ingat pesan saya, karena dia dipercaya pada rakyat. Saya kan sering mengatakan, masyarakat kita memilih pemimpin sudah menggantungkan harapannya, menggantungkan masa depan anak cucunya, menggantungkan masa depan pemuda-pemudanya. Itulah bupati yang dipercaya rakyat. Kalau dia terpilih, dia lupa dengan rakyat, malah korupsi, itu bupati kurang ajar. Terima kasih. Silakan, masih ada? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rizky. Saya dari pemuda Dusun Panakan Darat. Di sini kan tiap bulan itu kami melakukan kerja bakti Pak di tepi jalan itu Pak, untuk membersihkan rumput-rumput yang tinggi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik ini menyampaikan tentang lingkungan hidup. Itu program kerja saya. Itu lingkungan hidup, ya. Tentu harus kita jaga, kita kembalikan citra Kabupaten Bengkayang yang hebat dan bersih itu. Tetap adik jangan khawatir. Kalau saya terpilih, pasti ada yang datang ke sini menanyakan di mana itu organisasi pemuda. Bisa kita betul-betul bersih dan sehat. Kita jaga lingkungan itu. Ini yang saya inginkan, ada pemuda yang peduli seperti itu Pak. Itulah saya katakan, sumber daya manusia kita sudah tersimpan di daerah-daerah. Tinggal pemimpinnya mau atau tidak memberdayakan pemuda-pemuda kita. Saya kira itu, jangan khawatir adikku ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Andi Stadium. Siap penanganan ini kalian? Siap. Siap penanganan ini kalian? Siap. Oke, terima kasih.